Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube Eko Sugi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih pokok bahasan tentang pengukuran, tetapi kali ini kita akan membahas tentang salah satu alat ukur panjang yang kita namakan adalah jangka sorong. Ya, mungkin di antara teman-teman yang melihat video ini juga pernah menggunakan jangka sorong. Cuma kali ini kita akan mereview kembali, mengingat kembali tentang jangka sorong. Nah, jangka sorong kurang lebih gambarnya seperti ini, teman-teman ya. Ini adalah gambar dari jangka sorong. Jadi nanti kalau teman-teman mendapatkan suatu soal, kuis, ataupun ketika menghadapi suatu ujian, entah itu ujian tengah semester atau ujian semester, kemudian diberikan gambar seperti ini, artinya ini adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong itu alat untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Selain itu bisa juga untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang, misalnya adalah tabung ya. Jadi ini adalah yang diukur oleh jangka sorong itu adalah besaran panjang ya. Diameter itu juga besaran panjang, kedalaman juga besaran panjang ya, sama-sama besaran panjang. Kemudian teman-teman semuanya, yang pertama adalah kita perlu tahu tentang bagian-bagian dari jangka sorong. Ya, bagian-bagian dari jangka sorong ini harus tahu kalian. Yang pertama kita mau dari bagian atas ya, sesuai dengan gambar bagian atas kita namakan dengan rahang dalam. Rahang dalam itu ada dua bagian juga, rahang tetap atas, kemudian rahang geser atas, gitu. Nah, rahang dalam itu biasanya kita gunakan untuk mengukur diameter dalam suatu tabung misalkan ataupun gelas, itu kita bisa menggunakan rahang dalam, diameter dalam ya, seperti itu. Kemudian ada juga di bagian bawah itu rahang luar. Rahang luar itu ada dua bagian juga, ada rahang tutap bawah sama rahang geser bawah, gitu. Ya, kalau rahang luar itu biasanya ya kita mengukur misalkan diameter luar suatu tabung ataupun benda seperti ini yang bentuk yang melingkar seperti itu, kita bisa menggunakan jangka sorong ini untuk mengukur diameternya. Nah, di dalam jangka sorong itu ada bagian yang tetap, ya kan, ada yang bagian yang bisa kita geser-geser seperti itu, ya. Ada bagian yang tetap, ini bagian tetap nih, ini ya. Kemudian ada yang bagian yang bisa kita geser-geser. Bagian rang geser atas, rang geser bawah, kemudian ada baut pengunci, ini bisa kita geser-geser. Kemudian jangka sorong itu juga memiliki skala, ya, sama seperti misar itu pasti ada skalanya. Bedanya adalah kalau di dalam jangka sorong itu dia skalanya ada dua, skala utama dan skala nonius. Skala utama itu ada pada bagian yang tetap atau tidak digeser. Sedangkan skala nonius dia ada pada bagian yang bisa kita geser seperti itu. Nah, kurang lebih untuk bagian-bagian dari jangka sorong seperti itu. Jadi kalian sudah cukup paham dari penjelasan ini. Kalau ditanya tentang bagian-bagiannya, kalian cukup sebutkan apa yang seperti pada gambar ini. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Nah, yang pertama adalah kita cek dulu nih dan pastikan kedua rahang itu tertutup. Nah, kita kalibrasi seperti ini dulu ya. Jadi pada skala utama dan skala nonius, angka anolnya saling berimpit. Tepat seperti ini ya. Ini berarti dia jangka sorong dalam kondisi yang baik. Dan insya Allah tidak akan terjadi kesalahan ketika kita melakukan pengukuran. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita kendurkan baut pengunci dan tarik rahang geser ke kanan sampai benda yang ingin diukur bisa pas ditempatkan di antara dua rahang. Nah, tadi kan di bagian yang bisa kita geser-geser itu dia punya baut pengunci. Kita buka dulu baut tersebut agar bisa kita geser sesuai dengan benda yang akan kita ukur. Kemudian letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Pastikan juga posisinya sudah sesuai. Nah, ini seperti di gambar ya, gambar yang pertama itu kita geser dulu gitu kan, kemudian kita masukkan bendanya. Setelah itu, setelah kita letakkan, yang ketiga tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang mau diukur. Lalu putar baut pengunci sampai terdengar suara klik. Gitu. Nah, setelah kita meletakkan benda yang kita ukur, kemudian kita geser bagian rahang geser ini sampai dia mengimpit benda itu. Kemudian setelah kita apit seperti ini, kita putar bautnya untuk kita kunci. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, setelah selesai itu, baru kita nanti melakukan membaca untuk hasil pengukurannya. Gitu. Nah, untuk kali ini kita hanya belajar tentang bagian-bagian daripada
jangka sorong, dan juga bagaimana cara untuk mengukurnya. Seperti itu. Untuk pembahasan bagaimana cara mengetahui berapa hasil pengukurannya akan kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Oke semuanya. Mungkin itu saja teman-teman pembelajaran video kali ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini agar semakin berkembang untuk kedepannya dan bisa memberikan banyak manfaat kepada teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.